Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rasmuin Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya hingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan tepatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Balia Ziafat Ahmadin akan menyampaikan presentasi tentang pemikiran pendidikan Islam pada masa Abbasiyah hingga Turki Utsmani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ada 9 rumusan masalah yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah apakah makna pemikiran pendidikan Islam? Yang kedua, bagaimana awal pembentukan dinasti Abbasiyah? Yang ketiga, bagaimana perkembangan ilmu pendidikan dan pengetahuan masa dinasti Abbasiyah? Yang keempat, bagaimana metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah? Yang kelima, apa saja lembaga pendidikan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah? Yang keenam, apa saja dinasti kecil pada masa dinasti Abbasiyah. Terus kemudian yang ketujuh, bagaimana awal pembentukan Turki Utsmani. Yang kedelapan, bagaimana perkembangan pendidikan masa Turki Utsmani. Dan yang kesembilan, apakah faktor penyebab kemunduran pendidikan pada masa Turki Utsmani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi secara singkat yang insya Allah sudah saya rangkum inti-inti dari materi tersebut. Yang pertama, pemikiran pendidikan Islam. Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pikir yang memiliki arti proses atau cara, kemudian perbuatan menggunakan akal untuk merumuskan suatu persoalan dan mempertimbangkan secara bijaksana. Itu adalah arti dari pemikiran secara tekstual. Terus kemudian dalam kata pemikiran pendidikan Islam terdapat kata Islam yang merupakan kata sifat dan penegas dalam pemikiran pendidikan ini yang kita bahas. Karena pemikiran pendidikan ini kita bersumber pada ajaran Islam atau sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi pemikiran pendidikan Islam merupakan proses berpikir dan mencari keputusan pada permasalahan dengan bijaksana yang akan mendapatkan hasil sesuai dengan ajaran Islam, sesuai hukum Islam, sesuai sejarah yang ada pada agama Islam. Nah, pemikiran pendidikan Islam ini juga merupakan berpikir itu merupakan proses pendewasaan manusia dalam hidup. Karena setiap perkembangan manusia, setiap semakin bertambahnya usia, cara pandang atau cara berpikir orang tuh pasti mengalami perubahan karena bersifat dinamis berpikir itu. Terus lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah pembentukan dinasti Abbasiyah. Sejarah terbentuknya dinasti Abbasiyah yaitu diawali oleh kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah. Dan dalam pendiriannya itu terdapat pembunuhan besar-besaran yang dilakukan Abu Abbas As-Saffah yang merupakan khalifah pertamanya. Abu Abbas As-Saffah ini menganggap dinasti Abbasiyah lebih berhak akan mendapatkan kekuasaan karena mereka berpikiran karena secara keturunan mereka itu lebih dekat dengan Rasulullah, yakni dari Bani Hashim. Nah, upaya penggulingan kekuasaan dinasti Umayyah itu sudah dilakukan
oleh keluarga Abbas sejak Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjabat pada masa Khalifah dinasti Umayyah pada waktu itu. Dinasti Umayyah itu dibangun oleh Abu Abbas As-Saffah yang memerintah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi hingga 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Nah, uniknya gelar As-Saffah ini mempunyai arti yaitu pertumpahan darah atau the blood power dalam bahasa Inggris. Karena dalam pembentukannya dinasti Abbasiyah itu terjadi pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Abu Abbas As-Saffah. Kemudian dinasti Abbasiyah itu memiliki tata pengelolaan pemerintahan yang berbeda dari dinasti Umayyah, baik dari segi politik, sosial, dan budaya. Kemudian para peneliti atau tokoh, terus kemudian pakar sejarawan membagi dalam 5 periode masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, karena pemerintahan dinasti Abbasiyah itu sangat panjang. Mereka membagi dalam 5. Yang pertama yaitu periode pertama yang disebut dengan periode pengaruh Persia. Yang pertama terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Terus berikutnya yang kedua masa periode pengaruh Turki pertama pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini merupakan pengaruh Persia kedua yang dilakukan oleh dinasti Buwai dalam kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang terjadi pada tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah. Terus yang keempat merupakan masa periode pemerintahan dinasti Saljuk dalam kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Nah, pada periode ini disebut pengaruh Turki kedua yang terjadi pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Kemudian yang kelima yaitu masa pemerintahan yang bebas dari dinasti lain, bebas dari pengaruh dari dinasti lain, dinasti kecil atau Turki atau Persia itu bebas, tidak terpengaruh sama sekali. Akan tetapi pemerintahan pada masa ini hanya terpusat pada kota Baghdad yang terjadi pada tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Selanjutnya kita membahas mengenai perkembangan ilmu pendidikan dan pengetahuan dinasti Abbasiyah. Perkembangan keilmuan dinasti Abbasiyah ditandai dengan gerakan penerjemah yang menerjemahkan buku-buku ilmu sains, filsafat, dan intinya buku yang berbahasa dari India, Yunani, atau semacamnya lah. Gerakan penerjemahan ini digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk menerjemahkan buku-buku referensi yang berbahasa asing agar mudah untuk dipelajari pada masa itu. Puncak keilmuan pada masa dinasti Abbasiyah itu pada kepemimpinan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang juga kemudian disambung oleh putranya yang bernama Al-Ma'mun. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Harun Ar-Rasyid itu adalah di masa kepemimpinannya penerjemahan karya-karya dari berbagai bahasa itu gencar-gencarnya dilakukan untuk mencari referensi untuk mencari referensi yang banyak agar memudahkan untuk pengembangan ilmu. Selain itu, perkembangan berbagai ilmu atau disiplin ilmu, pengetahuan, dan ilmu keagamaan itu sangat kental, bukan
pada masa itu. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Mizanah Al-Hikmah sebagai perpustakaan dan pusat kajian ilmu pengetahuan dan peradaban terbesar pada masa kekhalifahannya. Nah, kemajuan ilmu yang dilakukan oleh putranya yaitu Al-Ma'mun. Pada masanya beliau memajukan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pada masa pemerintahan ayahnya yaitu Harun al-Rasyid. Kemudian di masanya ia membangun Mizanah Al-Hikmah. Mizanah Al-Hikmah itu sebelumnya itu merupakan perpustakaan kecil dan menjadi Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan yang sudah besar dan menjadi kumpulan dari buku-buku yang sudah diterjemahkan juga. Dalam Baitul Hikmah ada berbagai terjemahan bahasa, banyak sekali dari mulai Yunani, Persia, India, Kipti, Arami, dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu ada banyak sekali. Dan hal tersebut ada memunculkan banyak sekali ilmuwan Muslim yang sangat terkenal. Contohnya seperti Ibnu Hayyan, terus Al-Khawarizmi, terus Ar-Razi itu dalam ilmu pengetahuan. Terus kemudian di bidang ilmu hukum ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali yang merupakan imam-imam mazhab yang kita anut. Terus kemudian di bidang teologi juga ada Imam Asy'ari, terus Al-Nazam, Al-Jubai. Terus kemudian di bidang filsafat juga ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Terus di bidang tasawuf juga ada Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan lain sebagainya. Terus kemudian metode pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Umumnya pengajaran dinasti Abbasiyah itu dibagi menjadi 3, yaitu secara lisan, terus kemudian hafalan, terus juga tulis, imla. Terus metode lisan itu berupa ceramah, qiraah, dikte, dan diskusi. Selain itu, pengajaran juga melakukan sistem halaqah. Apa sih halaqah itu? Halaqah itu cara pengajaran yang dilakukan dengan cara duduk melingkar dengan seorang guru, dan gurunya itu berada di tengah memberikan materi, kemudian muridnya itu mencatat kembali atau dengan dapat dikenal dengan istilah imla. Semakin dekat seorang murid dengan guru itu biasanya mengibaratkan semakin tingginya ilmu. Semakin dekat berarti mengisyaratkan sebagai kalau dia itu tinggi dari murid yang lain, seperti itu. Ya, pada masa itu murid itu mencari guru yang terkenal akan keilmuan dan kealimannya, bukan kok mencari lembaga yang terbaik, tapi dia lebih menekankan mencari ilmu kepada guru yang tepat, yang lebih menguasai, terus juga soleh. Terus kemudian dalam mencari ilmu mereka itu berpindah-pindah untuk mencari tempat belajar, pindah ke tempat lagi, pindah yang dinamakan rihlah ilmiah, atau istilahnya adalah mengembara lah, terus mengembara dalam pencarian ilmu, berpindah-pindah tempat. Terus lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, apa saja sih lembaganya? Sebelum terdapat tempat khusus, pengajaran masa dinasti Abbasiyah itu berpusat di masjid. Namun karena mengganggu kegiatan ibadah di masjid, tentunya semakin banyak murid, pelajar yang datang itu kan jadi banyak, akhirnya dapat mengganggu yang beribadah di masjid. Terus banyaknya murid itu menjadi faktor utama. Terus kepentingan politik. Kenapa kok
saya bilang kepentingan politik? Karena pada masa itu seorang penguasa membangun tempat pendidikan atau infrastruktur negara itu juga untuk mengambil simpati rakyat agar mendukung mereka. Kemudian akhirnya dibentuknya bangunan-bangunan dalam rangka untuk tempat belajar bagi murid. Nah, ini merupakan contoh-contoh lembaga pendidikan di masa Abbasiyah yang non formal. Kita membahas non formal dan formal. Pada kali ini kita bahas yang non formal terlebih dahulu. Halaqah yang tadi sudah saya jelaskan pengajarannya dengan cara duduk melingkar dan guru berada di tengah memberikan materi. Terus kemudian maktab atau kutab, yakni tempat pendidikan dasar untuk menulis dan membaca. Ini ada banyak sekali di berbagai tempat dan juga mempunyai kurikulum yang berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya di masyarakat sekitarnya. Terus kemudian pendidikan istana, yakni tempat pendidikan untuk keluarga kerajaan. Pendidikan ini kalau sekarang itu seperti les privat, jadi guru itu diundang ke istana untuk mengajar pendidikan keluarga, istana, kerajaan khususnya. Terus yang selanjutnya adalah toko kitab, digunakan sebagai berkumpulnya ulama dan ahli ilmu. Di samping menjual, para yang mempunyai toko ini juga sharing akan keilmuan untuk menambah wawasan, karena pada waktu itu toko kitab itu yang mempunyai juga sastrawan, sejarawan muslim yang cukup baik dan juga cukup dikenal akan keilmuannya. Terus kemudian rumah sakit, selain digunakan sebagai tempat pengobatan, rumah sakit juga digunakan untuk tempat penelitian dan praktek ilmu kedokteran. Terus perpustakaan digunakan untuk tempat mengumpulkan buku, juga digunakan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan di masa itu. Masjid sesuai yang sudah dijelaskan tadi juga sebagai pusat pengajaran generasi muda yang ada waktu itu. Terus kemudian khanqah, zawiyah atau ridbah. Tempat ini menyerupai monasteri yang disediakan oleh orang sufi atau orang tasawuf yang sekarang ini seperti pondok lah. Ibaratnya enaknya bicara itu seperti pondok atau mahat pada era sekarang ini. Terus yang formal itu adalah sekolah-sekolah dasar atau kutab. Tadi kan kutab masuk non formal, karena pada masa itu kan semakin berkembang, kemudian dibangunlah semakin baik infrastruktur pada waktu itu, dan kutab diberi bangunan yang lebih layak lagi, dan materi yang diajarkan itu berupa materi dasar, mulai dari baca tulis Al-Quran, tata bahasa seperti nahwu shorof dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah sekolah tingkat menengah yang mempelajari tentang Al-Quran, bahasa Arab, kesusastraan, fikih, tafsir, hadis, nahwu shorof, balaghah, ilmu tata bahasa itu, ilmu logika atau ilmu mantek, ilmu falak, astronomi, terus kemudian sejarah atau tarikh, ilmu alam, kedokteran, musik. Dan biasanya pada tingkat ini itu murid istilahnya diarahkan ke sesuai keahlian masing-masing. Misalnya murid ini lemah dalam hafalannya, jadi diarahkan ke pelajaran yang bisa dia sanggup dan bisa menguasai. Terus kemudian lanjut ke sekolah tinggi. Pada masa dinasti Abbasiyah itu ada universitas yang sangat megah. Yang pertama, universitasnya adalah bernama Nizamiyah. Ini merupakan yang megah pada waktu itu, dan kemudian disusul oleh dinasti yang bernama Iqqa dinasti. Universitas yang bernama Mustansiriyah. Pada masa ini ilmu pengetahuan yang dipelajari meliputi ilmu agama, bahasa,
dan kesusastraan, serta ilmu filsafat. Terus kemudian kita membahas dinasti kecil yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah sampai Turki Utsmani itu melewati berbagai banyak dinasti yang ada di bawahnya. Yang pertama kita bahas dinasti Idrisiyah pada tahun 789 sampai 985 Masehi. Kemajuannya adalah membangun Universitas Kairawan yang masyhur akan kemegahannya. Terus yang kedua dinasti Aghlabiyah pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Ini kemajuannya adalah melahirkan banyak tokoh intelek yang bermazhab Maliki. Lebih jelasnya siapa-siapa itu terdapat di makalah saya, teman-teman bisa dilihat. Terus kemudian dinasti Tuluniyah pada tahun 869 sampai 905 Masehi. Dinasti ini mampu memajukan kebudayaannya dengan membangun istana dan taman, juga gedung yang mewah. Terus dinasti Ikdisiyah pada tahun 935 sampai 1004 Masehi. Prestasi yang dimiliki dinasti ini adalah mampu menggagalkan pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah yang berada di sepanjang pantai utara Afrika. Terus kemudian yang kelima dinasti Hamdaniyah pada tahun 905 sampai 1004 Masehi. Nah, dinasti ini banyak melahirkan ilmuwan yang dijadikan tameng pada masa dinasti Abbasiyah. Ya masyhur, tokoh-tokoh yang terkenal ada banyak di sini. Terus kemudian dinasti Tahiriyah pada masa 820 sampai 872 Masehi. Prestasi pada dinasti ini adalah memperbaiki sistem keamanan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu. Terus yang ketujuh yaitu dinasti Safariyah pada tahun 867 sampai 903 Masehi. Dinasti ini mempunyai prestasi yaitu membantu perluasan wilayah atau ekspansi dan armada baru dinasti Abbasiyah. Jadi ini merupakan dinasti yang memperkuat dinasti Abbasiyah waktu itu dalam membantu perluasan wilayah. Yang ke-8 adalah dinasti Samaniyah pada tahun 874 sampai 999 Masehi. Dinasti ini memiliki peran dalam perluasan wilayah sampai Turki, serta mendirikan Bukhara yang menjadi tempat para ulama dan pujangga waktu itu. Terus kemudian kita masuk ke pembentukan Turki Utsmani. Turki Utsmani merupakan salah satu kabilah kecil dari Al-Ghoz Al-Turki dari keluarga Habay yang bertempat tinggal di daerah Turkistan, Asia Tengah. Mereka merupakan bangsa yang dikalahkan oleh pasukan Mongol ketika peperangan terjadi antara Kekaisaran Romawi dan dinasti Saljuk. Turki Utsmani pada waktu itu berperang membantu Imperium Kerajaan Romawi dengan dipimpin oleh Sultan Alauddin. Kemudian Turki Utsmani dipimpin oleh Ertugrul dan kemudian dapat dimenangkan oleh Turki Utsmani. Nah, pada masa setelah Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1281 Masehi, kepemimpinan kabilah Turki Utsmani dilanjutkan oleh Utsman. Utsman ini adalah anaknya dari Ertugrul. Pada tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi, dinasti Saljuk hancur dikalahkan oleh pasukan Mongol. Ini yang merupakan latar belakang berdirinya Kesultanan Turki Utsmani.
Raja pertamanya memiliki gelar Padiansah Ali Utsman atau dapat diartikan raja besar dari keluarga Utsman yang memimpin pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi sampai ke beliau yang melakukan perluasan wilayah sampai ke perbatasan Bizantium. Kekuatan militer pada waktu itu sangat tangguh yang latar belakang keberhasilan dalam menaklukkan setiap daerah ekspansi atau perluasan wilayah. Dan yang didaulat menjadi khalifah pertama dari Turki Utsmani itu adalah Utsman bin Ertugrul itu. Ya, ketika perluasan wilayah mendekati Konstantinopel, terdapat sebuah masalah atau mengalami kekalahan yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Bayazid dan putranya yang bernama Musa. Itu mereka tertangkap, kemudian tertawan dan sampai meninggal dunianya. Terus kemudian singkat cerita, ketika Kesultanan Mongol daerahnya semakin terbagi-bagi menjadi kecil-kecil, waktu itu Turki Utsmani melepaskan diri dari Kesultanan Mongol. Setelah itu Turki Utsmani melakukan perbaikan pemerintahan dan meletakkan dasar-dasar keamanan negara. Pada waktu itu ditata ulang kenegaraan agar menjadi lebih baik, intinya seperti itu. Terus kemudian puncak kejayaan dari Turki Utsmani itu ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih yang terkenal dengan penakluk Konstantinopel yang tadi gagal itu ditaklukkan dengan usaha yang sangat gigih dan ada difilmkan di film Al-Fatih. Terus kemudian dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendiri pertama Turki Utsmani adalah Utsman bin Ertugrul yang berdiri pada tahun 1300 Masehi dan berakhir di masa kepemimpinan Muhammad Ibnu Abdul Majid tahun 1922 Masehi. Dan ini merupakan 3 kerajaan besar yang membawa kemajuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terus ilmu ekonomi, sosial, dan lain sebagainya dalam bidang agama Islam. Terus perkembangan pendidikan pada masa Turki Utsmani. Apa saja perkembangan pendidikannya? Pada waktu ini kita membagi ada 2 masa pemerintahan. Yang pertama adalah masa pemerintahan Utsman I sampai 1300 Masehi atau pada masa Pra-Mahmud II sampai tahun 1808 Masehi. Perkembangan pendidikan Islam masa Utsmani itu tidak lepas dari campur tangan atau campur budaya dari kebudayaan Arab, Persia, dan Bizantium. Perkembangan tersebut meliputi dari sosial budaya dan politik. Dari sisi politik, pemerintahan, dan militer, Turki Utsmani cenderung meniru kebudayaan dari kebudayaan Persia. Contohnya seperti penghormatan terhadap raja, baju-baju raja itu lebih mencontoh ke budaya Persia. Terus kemudian dari sisi ekonomi, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, mereka cenderung mengambil contoh dari bangsa Arab atau dari kebudayaan Arab. Di masa Turki Utsmani lebih menonjolkan di bidang kemiliteran daripada bidang ilmu pendidikan pada waktu ini. Pada waktu Utsman I sampai Pra-Mahmud II itu lebih ditonjolkan kemiliteran karena militer pada waktu itu sangat kuat dan sangat berguna untuk perluasan wilayah, melakukan ekspansi di berbagai wilayah. Oleh sebab itu, khazanah keilmuan di masa ini tergolong sedikit karena pendidikan difokuskan pada pelatihan pasukan perang.
Terus selanjutnya ke pembagian yang kedua, yaitu masa pemerintahan Mahmud II pada tahun 1808 Masehi sampai Abdul Majid tahun 1922. Pada zaman ini dikatakan sebagai zaman yang modern. Sultan Mahmud II melakukan penataan dalam bidang pendidikan. Upayanya antara lain adalah dengan membenahi sistem pendidikan di madrasah, yakni dengan menambah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sudah dimasukkan dalam lembaga di samping ilmu agama, jadi saling berkesinambungan. Beliau juga mendirikan sekolah untuk pengetahuan umum yang bernama Maktabi Makrif dan Maktabi Ulum Hiduban, yang merupakan sekolah sastra atau bahasa. Selain itu, beliau juga membangun sekolah militer atau sekolah kedokteran, terus kemudian juga sekolah pembedaan, sekolah teknik, dan pembelajarannya dilakukan dengan bahasa Perancis. Terus pada masa ini, pemikiran modern sudah mulai nampak gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para tokoh yang disebut Panjiman. Bahkan pada masa ini, perkembangan pendidikan itu juga ada sekolah untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi sangat sudah tertata pada waktu ini. Terus kemudian di masa Sultan Mehmed V melakukan perbaikan di bidang administrasi, pelayanan umum, transportasi, dan juga pendidikan sudah menjadi prioritas utama pada waktu itu. Serta dibukanya sekolah untuk guru, karena semakin banyak lembaga yang tumbuh pada waktu itu juga berefek pada kebutuhan guru-guru yang semakin banyak. Akhirnya dibuatlah sekolah untuk guru-guru, persiapan untuk mengajar. Pada masa ini, pendidikan itu tidak dipungut biaya dari manapun. Nah, biaya ilmu pendidikan ini bersumber dari dana wakaf, terus kemudian pajak, terus zakat, dan uang hasil penjualan hewan kurban. Uang hasil penjualan kulit hewan kurban. Ini PPT-nya kurang tata kulit, maaf. Terus kemudian apa sih faktor yang menyebabkan kemunduran pendidikan massal Turki Utsmani? Turki Utsmani mempunyai kemunduran yang disebabkan oleh krisis dari dalam yang membahayakan keberadaannya, ditambah juga peperangan, terus kemudian membuat biaya atau tenaganya kurang. Terus selain itu juga semakin rendah atau buruknya pengelolaan pemerintahan dan juga pemahaman yang salah dalam menerapkan Islam di pemerintahan, itu juga merupakan sebab kemundurannya. Secara singkat seperti itu. Mereka terlalu membandingkan antara Islam dan agama lain hanya dalam aspek keistimewaan, kerohanian, dan keagamaan. Turki Utsmani juga menganggap remeh penemuan ilmu pengetahuan dan industri yang ini menjadikan semakin terpuruk umat Islam waktu itu, semakin mundur. Terus selanjutnya yaitu tadi, terima kasih. Mungkin secara singkat seperti itu gambaran dari dinasti Abbasiyah hingga Turki Utsmani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut diskusi di forum selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.